Selamat malam. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, anggota Gereja Keramat Pulo yang telah bergabung pada malam hari ini untuk mengikuti kebaktian online di pertengahan minggu ini. Untuk memulai kebaktian Rabu malam kita, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian Rabu malam kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sion edisi lama nomor 126, Duduk Dekat Kaki Yesus. Di waktu selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu puji-pujian yang akan dibawakan oleh umat-umat Tuhan. Tuhan
Doa buka di kebaktian Rabu malam ini akan dibawakan oleh Pendeta Evando. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Pada ibadah Rabu malam, kami merasakan bagaimana karunia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan-Mu di pertengahan minggu ini. Kami merasakan mujizat dan kuasa-Mu. Dan di malam hari ini, bila mana firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan menolong dan juga memberkati kami berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan Jemaat Kramat Pulo, bahkan juga umat Tuhan dimanapun saat ini berada yang menonton siaran langsung ini. Biarlah semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila mana kami juga memiliki banyak pergumulan, kami berdoa supaya di dalam malam permintaan doa ini, maka segala doa-doa kami akan dapat terkabul dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah acara kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan di saat yang indah ini, kita akan mendengarkan renungan Rabu malam yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Zai. Shalom saudara, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur oleh karena boleh bertemu kembali dalam jam permintaan doa khusus ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang mau saya sampaikan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami sedang siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami pemahaman dan kekuatan, sehingga kami pulang dari ibadah ini membawa berkat dan kekuatan khusus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan menolong kita hingga saat ini. Bila mana pada pertemuan ibadah Rabu malam yang lalu kita mempelajari bagaimana seorang yang dipikir bukanlah seorang yang takut akan Tuhan, tetapi memiliki iman di luar yang diharapkan oleh orang-orang yang merasa memiliki iman. Nah, saat ini saya mau mengarahkan hati kita kepada satu peristiwa di mana seorang yang disembuhkan oleh Tuhan dengan memiliki iman yang luar biasa. Dalam Matius pasal 9 ayat 21 Firman Tuhan katakan, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekembalinya Yesus dari Gerasa menuju pantai bagian barat, Yesus telah berkumpul dengan orang-orang banyak yang sedia menerima Dia, yang menyambut Dia dengan sukacita dan amat gembira. Disinilah Jairus, kepala rumah ibadah itu, bertemu dengan Dia. Pemimpin orang Yahudi ini datang kepada Yesus di dalam kesulitan yang besar.
lalu sujud di kakinya serta katanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudaraku, dengan segera Yesus menuju ke rumah pemimpin itu. Walaupun murid-murid itu telah melihat begitu banyak pekerjaannya yang mendatangkan kebajikan, mereka heran. Oleh karena Yesus mau datang ke rumah orang yang sombong ini. Dengan terpaksa murid-murid ini mengikuti guru besar mereka. Rumah penghulu itu tidak begitu jauh. Tetapi Yesus dan rombongan bergerak dengan perlahan-lahan karena begitu banyak orang yang berdesak-desak mengikuti dia. Ayah ini sangat cemas akan kelambatan itu. Tetapi Yesus merasa kasihan melihat orang banyak. Berhenti sebentar untuk menyembuhkan orang yang sakit dan menghibur orang yang berduka. Saudara bisa bayangkan perjalanan ini? Sementara Jairus sedang gelisah oleh karena anaknya hampir mati. Tetapi waktu dalam perjalanan ke rumahnya itu, Yesus selalu dihalangi oleh orang-orang, bukan dihalangi sebenarnya, tapi oleh karena orang-orang ini membutuhkan pelayanan juga. Dan Yesus tidak melewatkan mereka begitu saja. Sementara mereka masih dalam perjalanan, seorang pesuruh datang dengan tergesa-gesa menerobos orang banyak ini. Dan saudaraku, bisa kita bayangkan apa yang terjadi saat itu? Pesuruh itu datang dan berkata kepada Jairus, "Anakmu sudah mati." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu saya baca kisah ini, saya bisa merasakan perasaan Jairus. Karena saya sudah mengalami bagaimana ditinggal oleh anak saya. Pada waktu anak itu dalam masa kritis, pertolongan yang luar biasa yang sebenarnya saya mau dapatkan saat itu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Anak itu pergi. Jairus yang tadi sedang berharap bahwa Yesus akan cepat berjalan tergesa-gesa untuk datang ke rumahnya agar anaknya tidak mati. Dia merasa nggak ada gunanya lagi untuk menyusahkan guru besar ini. Yesus ini datang ke rumah. Tetapi rupanya perkataan itu terdengar di telinga Yesus. Lalu Yesus katakan, "Jangan takut. Percaya saja, anakmu akan selamat." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perjalanan pun dilanjutkan. Rupanya di zaman dahulu ada peratap-peratap sewaan, tukang tiup seruling, memenuhi udara dengan tangisan mereka. Kehadiran orang banyak dan kesedihan mereka itu membuat Yesus sebenarnya kurang enak. Sampai ia mendiamkan mereka dengan berkata, "Mengapa kamu ribut? Mengapa kamu menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur." Oh, saudara-saudara, ini peratap-peratap yang sudah disewa, peniup seruling yang sudah disewa. Mereka melihat bahwa anak itu mati, tapi Yesus datang sekarang katakan, "Jangan kamu ribut, jangan menangis, anak itu tidak mati." Saudara-saudara,
Spontan mereka marah kepada Yesus. Mereka sudah melihat anak itu mati, dan akhirnya ada sebagian tertawa, mereka mengejek Yesus. Tapi Yesus perintahkan, suruh mereka ini keluar semua. Dan Yesus memanggil Jairus dengan istrinya, disertai dengan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, serta bersama-sama mereka memasuki kamar anak yang sedang mati ini, yang sudah mati. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Bila mana Yesus ada, di mana saja kesusahan ada, di mana kematian ada, di mana penyakit ada, di mana persoalan ada, itu semua akan berubah menjadi sukacita. Sekali lagi saudara, di mana ada Yesus, di sana ada kehidupan. Di mana ada Yesus, di sana ada kesembuhan. Di mana ada Yesus, di sana ada penghiburan. Di mana ada Yesus, di sana ada jaminan keselamatan. Yesus menghampiri tempat tidur itu, dan dia mengangkat tangan anak ini perlahan-lahan sambil mengucap syukur dalam bahasa yang biasa digunakan dalam rumah itu. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudaraku yang kasih, pada saat itu juga badan anak itu memiliki satu getaran mengalir ke seluruh tubuhnya yang kaku itu. Nadinya mulai berdenyut, bibirnya terbuka dengan senyuman, matanya terbuka dengan lebar, dan anak perempuan ini menoleh dengan heran, kenapa banyak orang di sekitar sini. Saudaraku yang kasih, anak itu bangkit, dan orang tuanya memeluk dia dengan sukacita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini merupakan satu berita sukacita bagi kita? Boleh jadi kematian itu kita lihat di depan mata, dan mungkin saat itu tidak ada kebangkitan. Tetapi bila mana saudara memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan bahwa kematian di dunia ini bagi Tuhan itu adalah sementara, karena akan ada tiba waktunya hari kebangkitan. Yesus sendiri yang berbicara. Paulus mencatat dalam 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13. Aku menyatakan kepadamu satu rahasia, bahwa kita tidak mati semuanya. Tetapi waktu nafiri berbunyi, bumi ini akan bergoncang, kubur-kubur orang percaya akan dibukakan, dan Yesus sendiri turun, Tuhan sendiri turun akan memanggil mereka keluar dari kubur. Saudaraku, jangan pernah menolak Yesus. Jangan pernah menyangkal Yesus. Jangan pernah engkau tertipu dengan semua ajaran di dunia ini untuk tidak menerima Yesus. Karena di dalam Yesus, Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan selamat, ya, kecuali melalui aku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sementara perjalanan itu, ada wanita yang sudah 12 tahun sakit, sudah habis uangnya untuk berobat,
Sampai-sampai orang berkata bahwa penyakitmu tidak akan sembuh lagi. Penyakit ini tidak dapat diobati lagi. Tetapi wanita ini ketika mendengarkan berita yang baru saja terjadi, orang mati bangkit, muncul satu iman, pengharapan di dalam dirinya. Dengan tubuh yang sudah susah payah itu, lemah, ia datang ke tepi pantai di mana Yesus sedang mengajar dan berusaha menerobos kerumunan orang banyak, tapi kelihatannya sia-sia. Sekali lagi ia mengikuti Yesus dari rumah Matius Lewi, namun juga dia tidak sampai kepada Yesus. Ia mulai putus asa. Dan waktu Yesus berjalan melalui orang banyak itu, dan dia melihat bahwa Yesus mendekati dia di tengah hiruk pikuk orang banyak ini, ia tidak dapat berbicara, suaranya tidak kedengaran kepada Yesus. Tetapi iman dari wanita ini memaksa dia, memotivasi dia untuk terus datang kepada Yesus. Karena takut kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memperoleh kesempatan di dalam hiruk pikuk orang banyak yang semua menginginkan kesembuhan, penghiburan, kekuatan dari Yesus. Dia desak tubuhnya ke depan sambil berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sementara Yesus berlalu, perempuan itu maju ke depan dan dapat menjamah pinggir jubah Yesus Kristus. Dan seketika itu juga ia merasa kesembuhan. Dengan berterima kasih ia dalam hati mencoba mengundurkan diri dari antara orang banyak. Tetapi pada saat itu dia kaget karena melihat Yesus berhenti dan orang banyak pun berhenti. Ia berbalik, memandang sekeliling serta berkatanya dengan suara nyaring, sekalipun dalam keributan orang banyak yang dapat didengar. Yesus berkata, siapakah yang menjamah jubahku? Siapakah yang menjamah aku? Petrus pada waktu itu yang selalu siap sedia berbicara berkata, Guru, engkau melihat bagaimana orang banyak ini berdesak-desakan. Engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Juru selamat dapat membedakan jamahan iman dari sentuhan yang kebetulan oleh orang banyak yang kurang peduli. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa membedakan. Ini pelajaran penting buat saya dan saudara. Tuhan bisa membedakan apakah engkau datang kepada Tuhan dalam iman atau bukan. Pelayananmu itu didasarkan iman atau tidak. Perbuatanmu itu didasarkan oleh iman atau bukan. Semua Tuhan tahu. Manusia mungkin boleh engkau tipu, boleh kita tipu dengan perlakuan kita yang hanya sekedar formalitas. Tetapi Tuhan tahu. Saudara, ini penting buat kita. Ini pelajaran yang sangat penting. Datang dalam iman, melayani di dalam iman,
melakukan sesuatu dalam iman, Tuhan tahu membedakannya. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan iman, saudara. Bukan didorong oleh perasaan semata. Bukan karena hanya ada rasa gembira semata. Tetapi biarlah ini merupakan prinsip kehidupan melakukan dalam iman. Dengan menoleh kepada perempuan itu, Yesus mendesak untuk mengetahui siapa yang menjamah dia. Karena perempuan ini tidak dapat menyembunyikan dirinya, datanglah ia gemetar lalu sujud di hadapan Yesus. Dengan air mata ia menceritakan kisah penderitaannya, dan luapan sukacitanya juga dia sampaikan dengan air mata. Lalu Yesus berkata kepadanya dengan lemah lembut, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudara, Yesus tidak memberikan kesempatan untuk tahyul menyatakan penyembuhan hanya karena menjamah jubahnya. Bukanlah melalui jamahan secara luar dengan dia, tetapi yang dilihat oleh Yesus adalah iman yang datang dari diri seseorang yang berpegang atas kuasa keilahian Allah yang membawa kesembuhan. Sesudah menyembuhkan perempuan itu, Yesus pun ingin agar dia menghargai berkat yang telah diterimanya. Pemberian yang dikaruniakan oleh Injil itu jangan hendaknya diperoleh dengan diam-diam atau dinikmati sembunyi-sembunyi. Saudara-saudaraku yang kasih, itu makanya kenapa di gereja kadang-kadang diberikan waktu untuk bersaksi. Karena itu perlu kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena Allah sendiri menuntut agar kita menghargai segala berkat yang kita dapatkan. Jangan disembunyikan, jangan dinikmati sendiri. Perlu orang lain juga menikmatinya. Yesaya 43 ayat 12 katakan, "Demikianlah Allah memanggil kita untuk mengakui kebaikannya." Sekali lagi saudara, demikianlah Allah memanggil kita untuk mengakui kebaikannya. Makanya wanita itu tidak dibiarkan pergi oleh Yesus tanpa mengakui kesembuhan, mengakui imannya. "Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah." Saudara-saudara yang kasih, pelajaran pada malam hari ini kepada kita, jamahan iman. Kematian tidak selama-lamanya, asalkan kita di dalam Yesus. Penyakit disembuhkan kalau kita di dalam Yesus. Dan pekabaran yang terakhir dari Yesus, bila mana engkau sudah mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan, engkau sudah menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan, jangan pernah berdiam diri. Engkau harus menyaksikannya kepada orang lain. Perkenalkan Yesus kepada orang lain. Perkenalkan kebenarannya kepada orang lain. Inilah doa dan harapan saya dari kita semua. Panggilannya ialah pengakuan kita akan kesetiaannya adalah pilihan surga untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Kita adalah saksi-saksi bagi Allah. Bila kita tunjukkan di dalam diri kita sendiri suatu kesaksian, suatu kuasa dari pekerjaan Allah, mari kita menyaksikannya kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Firman Tuhan katakan, "Aku akan mengangkat pialaku, menyerukan nama Tuhan, membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Biarlah itu menjadi bahagian kita
pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Malam ini adalah malam permintaan doa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana pelajaran malam ini juga, kalau kita memiliki iman, apapun pergumulan kita, persoalan kita, tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha mendengar, Allah Maha kasih, Allah akan menjawabnya. Biarlah itu terjadi kepada saudara dan saya saat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Di saat saya berdoa, saya akan memberikan waktu. Berikanlah penghormatan kepada Tuhan, sampaikan permohonanmu, dan mari kita berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Allah pencipta kami, Allah penyedia, Allah yang maha mengampuni kami. Saat ini kami mau datang untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau sendengkan telingamu. Bapa, kami adalah manusia berdosa. Kami banyak kekurangan dan kesilapan. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan, mengakui kekurangan kami. Tuhan kiranya mengampuni kami. Bapa yang baik, kami tahu Engkau Allah yang tetap sedia untuk mendengarkan kami pada waktu berdoa. Saat ini kami datang kepadamu memohon kuasa-Mu, mengurapi kami, menyucikan kami, melayakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam segala usaha, di dalam cita-cita, dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan. Biarlah kiranya itu semua menjadi bagian daripada umat-umat Tuhan. Memberkati kami dalam pelayanan kami, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, agar di dalam kehidupan kami dikenal bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang benar, dan mereka juga mengenal bahwa kami adalah umat-umat Tuhan. Bapa di sorga, kami mau melayani, kami mau membawa pekabaran kepada dunia. Kami mau bersaksi sebagaimana firman-Mu. Oh Tuhan, tolong kami. Jadikan kami alat-Mu sebagaimana kami ada. Kuasai kami, perlengkapi kami, agar kami boleh membawa jiwa-jiwa yang dalam kegelapan kepada terang Tuhan yang mulia. Kami mau mengadakan kebaktian kebangunan rohani, bahkan mau menyaksikan orang-orang yang siap untuk menyaksikan iman mereka di dalam Yesus Kristus melalui baptisan. Tuhan kiranya campur tangan agar kami semua boleh diselamatkan pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Bila mana saat ini dunia sedang dilanda oleh musibah, wabah yang luar biasa yang mematikan, bencana alam, peperangan dan lain sebagainya, Tuhan, kami mau serahkan kepadamu, khususnya di negara kami ini. Berkati pemimpin negara kami, dari yang tertinggi, demikian juga sampai kepada yang terendah, pemerintah kami. Biarlah Engkau berikan akal budi dan hikmat untuk dapat menolong menyelesaikan segala persoalan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk program-program pelayanan kami. Tuhan kiranya campur tangan. Dan saat ini, bila mana anak-anak Tuhan ingin meminta kepadamu, biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada mereka apa yang mereka minta.
Bapa, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah malam hari ini. Kami bersyukur karena nafas hidup yang Kau berikan. Dan bila mana umat-umat Tuhan akan bersyukur kepadamu dan berterima kasih saat ini, senangkan telinga. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk doa-doa yang kami sudah sampaikan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyempurnakan, memelihara, memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Zai atas renungan yang begitu indah. Kiranya renungan ini pun dapat menguatkan kita yang mendengarkan untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita di masa yang sulit ini, khususnya di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Untuk menyambut renungan Rabu malam kita, mari kita sama-sama membuka lagu Sion kita, edisi lama nomor 135, Sabda Hidup Kekal. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pertengahan minggu yang Tuhan telah berikan kepada kami, di mana kami di sini dapat dikumpulkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan ini menguatkan kami supaya kami sebagai umat-umat Tuhan dapat hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kiranya di sini juga kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sekarang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang mungkin sekarang terdampak ekonomi akibat keadaan saat ini, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka jalan yang baik.
jalan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kepada mereka berkat yang melimpah. Tuhan berikan kepada mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan kepada kehidupan kami, kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Oke, demikian rangkaian kebaktian Rabu malam kita pada saat ini. Dan bagi saudara-saudara, anggota dan tamu-tamu yang rindu untuk memberikan persembahan Rabu malam, dapat memberikan melalui rekening gereja di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.